selamat sore kembali Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita tidak bosan ya, karena kalau melihat tadi ini saya membaca ada dua arus ini. Pak Eko berbicara tentang sesuatu yang kesiapan depan, gitu ya, dan mengatakan bahwa sekarang selesai persoalan kita yang terkait oleh Pak Hanif, gitu. Sementara Prof Hanif ini usul-usulnya ke MK ini, saya lihat banyak gugatan yang jadi ada proses ini, yang mudah-mudahan pada satu titik kita akan bertemu, karena bagaimanapun soal desa ini soal yang sangat penting sekaligus kursi kompleks gitu masalahnya. Nah, sayang sekali saya memang membicarakan satu isu keuangan desa, karena saya merasa bahwa perdebatan yang tadi disampaikan oleh Prof. Adi itu saya untuk sementara menempatkan itu sebagai perdebatan yang selesai untuk sekarang ini, bahwa kemudian masih akan ada di MK itu soal yang lain, gitu ya, karena di pansus itu sudah menjadi perdebatan lama kita. Kemudian juga saya kira dilang sebulan lalu ya, Budiman, saya dan Prof. Adi juga hadir di sini, dan itu juga sudah diperdebatkan, dan ini keputusan politik sudah ada. Dan sekarang kan soalnya bagaimana agar tadi itu berbagai problem-problem itu tidak lalu membuat kita berjalan di tempat atau bahkan mundur, terutama dalam keuangan desa, Bapak Ibu sekalian. Karena dan mohon ketika bicara keuangan jangan kemudian persepsinya langsung pada banyak atau sedikitnya uang. Menurut saya relatif. Uang 1,3 miliar itu bisa banyak bisa sedikit. Yes, uang itu tidak sangat sedikit. Kalau perencanaannya bagus, kapasitas tata kelolanya bagus, uang itu sedikit. Jangan dikira 1,3 itu uang yang besar. Tapi kalau kemudian kapasitas tata kelolanya buruk, tidak ada perencanaan yang sistematis, tidak jelas kemudian pertanggungjawabannya, maka uang itu tidak saja uang yang banyak, tapi uang yang berbahaya. Berbahayanya kemudian adalah kalau di masa Orde Baru kita mengenal ABRI masuk desa. Jangan-jangan nanti Pak Eko ada jaksa masuk desa ini. Jaksa masuk desa itu artinya untuk memeriksa korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Jadi memang ini berarti tantangannya bagaimana agar uang dan kuasa yang sekarang sudah diberikan kepada desa itu bisa dikelola secara akuntabel. Ini yang saya kira tantangan kita. Karena itu kemudian ini saya kira kita semua tahu bahwa semesta persoalan desa memang sangat kompleks, dan penentu keberhasilan itu bukan hanya langsung di soal uang, gitu. Bahkan terus terang kita harus berbicara soal prakondisi, kerangka kebijakan yang sekarang sudah selesai di tingkat undang-undang, tapi masih juga harus dibereskan di tingkat PP dan sampai pada perda nanti. Ini menjadi problem juga yang harus kita paling tidak agenda yang harus kita atasi, gitu. Kemudian juga soal pola relasi desa dengan supradesa. Saya yang sebenarnya lebih banyak ke otonomi daerahnya, pemerintahan daerahnya, kemudian bertanya gitu, di mana posisi Pemda kabupaten dan Pemda kota, karena desa ada juga di beberapa kota gitu, dalam konteks hubungan antara desa dengan negara, dengan pemerintah pusat. Karena kita bisa saja menemukan masalah itu, tetapi belajar hubungannya itu sudah mulai menurun gitu. Dan kelihatannya tantangan nanti bagaimana mengkonstruksi kembali pola relasi antara desa dengan supradesa, terutama dengan pemerintah kabupaten kota. Dan dalam konteks itu revisi Undang-Undang 32 2004 yang terkait dengan Undang-Undang pemerintahan daerahnya mudah-mudahan bisa menemukan kembali, paling tidak mempererat kembali hubungan yang saya kira di Undang-Undang 6 2014 itu coba untuk lebih difleksibelkan, tapi akhirnya agak kebablasan menurut saya, karena bolong di tengah ini, missing link-nya di kabupaten kota. Saya membaca seperti itu. Dan berbagai hal saya kira Bapak Ibu sekalian bisa dilihat, tapi ujungnya kan belakang itu. Kalau kita bicara dari semua bisnis proses penyelenggaraan pemerintahan desa kan yang ujung itu kesejahteraan masyarakat itu harus kemudian bisa peta jalannya itu harus jelas. Nanti di tahun berapa kemudian ada peningkatan dalam hal kualitas hidup masyarakat, dalam hal kesejahteraan ekonominya, dalam hal obsesi besar sekarang ini bahwa kemudian desa menjadi fondasi bagi pembangunan Indonesia. Kan gagasannya besar benar, gagah benar bahwa membangun Indonesia dari desa, bahkan desa membangun Indonesia. Nah, kita akan lihat di tahun berapa kemudian ini akan tetap bahwa desa menjadi fondasi pembangunan Indonesia. Bagi saya dua ini ujung akhirnya. Sejauh mana masyarakat yang kemudian menjadi sejahtera secara ekonomi dan sosial, kemudian kedua sejauh mana Indonesia ini
memang bisa meletakkan fondasi pembangunan yang di tingkat yang paling basis, yaitu di tingkat desa. Saya kira itu. Terlepas segala perdebatan lain, ujungnya kan ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam posisi sikap saya, gitu, saya melihat bahwa memang ini adalah masa transisi, masa yang tidak. Saya coba menarik diri dari perdebatan tadi yang saya provokatif, tapi saya coba masuk ke Pak Eko, itu masa untuk mempersiapkan. Karena itu pertanyaan pertama sekarang adalah apakah memang kita harus menyelesaikan PP ini di bulan Mei? Apa kepentingannya harus bulan Mei? Padahal banyak sekali klausul-klausul di dalamnya harus dibereskan gitu. PP itu paling tidak PP tentang dana desa atau DD itu, dan kemudian kedua adalah PP tentang penyelenggaraan desa yang bagian di dalamnya adalah tentang keuangan desa. Nah ini pekerjaan yang besar gitu. Kalau kemudian Presiden menargetkan bulan Mei gitu, dan bahkan politisi di Senayan menargetkan bahwa APBD 2014 ini sudah mulai mengalokasikan dana desa. Di situ terang ambisi polisi yang tidak saya sudah berlebihan gitu, tidak berlebihan, tidak menghitung bahwa berbagai ambisi politik seperti ini menyisakan problem-problem teknokratik yang nggak gampang gitu, nggak semudah ucapan di Senayan. Kita setuju karena sudah keputusan politik, tapi kan dalam mengawal implementasinya itu bukan sama seperti mereka membalikkan satu seperti itu saya kira. Jika kemudian bagi saya masa transisi untuk kesiapan operasional maupun penyusunan regulasi turunan ini itu bolehlah sampai akhir Desember. Kalau saya melihat realisasi seperti itu. Kalau kenyataannya kasihan Pak Eko gitu. Dana desanya nggak akan jelas di DJPK gitu. Saya kebetulan 2 minggu lalu juga diskusi semacam ini. DJPK sendiri juga teman-teman DJPK nggak hadir, tapi dalam jajaran negara hadir saya kira. Itu juga masih ini, bahkan sampai hari ini kita belum mengetahui draftnya seperti apa. Dikirim sama Kementerian Keuangan saya tahu. Yang beredar sekarang ini kan adalah draftnya Pak Eko ini, RPP tentang penyelenggaraan desa, RPP yang isi dalamnya keuangan desa. Tapi yang dana desa nggak muncul gitu. Seperti apa kemudian perdebatan yang kita bisa sampaikan kalau misalnya draftnya nggak ada. Pagi yang kita bisa lihat proses-proses yang disampaikan. Jadi memang ini nggak krisis kalau untuk harus kita ya, kalau dalam waktu 1-2 bulan. Ini lebih ke hitungannya politik, misalnya hitungannya politik lebih sesuatu yang rasional, sesuatu yang mestinya lebih lebih tenang, lebih jernih dalam melihat masalah yang ada. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena memang masa transisi ini masa di mana kita membangun kapasitas. Saya melihat bahwa dalam hal keuangan desa, tata kelola keuangan desa ini ada 3 problem utama yang ada. Riset kita di pajak desa juga menunjukkan bahwa problem pertama adalah kapasitas administrasi. Yang namanya laporan keuangan desa itu memangnya benar akan disampaikan ke kabupaten kota. Pengalaman selama ini hanya 20%. Biasanya desa yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Selebihnya itu molor, dan bahkan kemudian adalah kalau sudah masuk tahun anggaran baru, biasanya pemerintah kabupaten kota memberikan toleransi, bahkan membiarkan gitu saja. Jadi memang kapasitas administrasi saja sudah menjadi problem, dan kemudian kapasitas tata kelola. Nah, bagi teman-teman yang belajar administrasi publik, kita semua yang belajar itu, kita tahu memang pemerintah desa ini kan level birokrasi jalanan, level birokrasi yang memang tidak terlatih, selama ini tidak terlatih untuk membuat sesuatu yang sama seperti sistem pemerintahan modern di tingkat kelurahan atau mungkin di tingkat dari atas. Jadi memang ini yang saya kira harus dibereskan. Satu adalah soal kapasitas administrasi dan tata kelola, kemudian kedua adalah soal sistem akuntabilitas itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Saya masih jauh bicara soal desa, tentang Pemda saja, tentang otonomi saja. Problem menurut saya, kalau saya ditanya Teman Anies, apa problem paling krusial otonomi sekarang? Sistem akuntabilitas yang hilang, defisit akuntabilitas, karena krisis akuntabilitas. Betapa kemudian Pemda itu merasa tidak perlu bertanggung jawab kalau dia sudah mengelola uang sampai kemudian 1 triliun, 2 triliun, tidak mencapai target-target yang ada di entah RKPD-nya, entah RPJMD-nya dan sebagainya. Saya kira sebulan ini menjadi juri di Bappenas untuk pengujian RKPD di Kabupaten Kota. Untuk besok kalau Presiden menyampaikan panggil kapor di Musofanas yang diadakan besok di negara itu, kelihatan benar bahwa antara RKPD dengan RAPBD atau dengan APBD itu memang terjadi keterputusan. Antara apa yang disusun di RKPD akan disusun sendiri oleh pemerintah daerah dengan realisasi di antaranya itu tidak jalan gitu.
Dan nggak ada mekanisme untuk meminta tanggung jawab. Paling kan sekarang ya akuntabilitas kan prosedural, bahwa kemudian perda kalau sudah seakan harus diserahkan ke Kementerian Negeri atau ke provinsi dalam sekian waktu, kalau kemudian APBD itu harus diserahkan, itu kan prosedural, akuntabilitas prosedural, tapi akuntabilitas yang substantif. Kalau Anda tidak mencapai target-target seperti ini, maka akan ada nilai pengurang misalnya untuk dia untuk berikutnya, kan enggak, selalu bertambah. Jadi memang sistem akuntabilitas ini di tingkat kabupaten kota sangat bermasalah, apalagi yang kita bayangkan di tiga desa. Jadi memang ini harus buat untuk kemudian perdebatan seperti apa mekanisme ini. Apakah akuntabilitas ini melalui audit oleh BPK gitu, atau kemudian ada lewat pengendalian internal oleh inspektorat atau belum Bawaslu itu juga jadi isu. Yang jelas pertanggungjawaban ini nggak bisa hanya intra governance, nggak bisa hanya untuk BPD. Itu saya nggak percaya kalau kemudian BPD bisa mengkritisi benar dan laporan pertanggung yang ada. Kemudian problem ketiga adalah problem pengawasan masyarakat. Masyarakat kita Bapak Ibu sekalian kalau studi-studi ADD yang kita buat itu, ini kan nggak mau tahu berapa dana yang ada. Pokoknya kalau sudah dibangun irigasi, dibangun jembatan, bahwa kemudian masih banyak dana yang tidak terpakai, itu baru urusan mereka. Apatis saja. Yang penting ada bukti dari tahun anggaran ini ada 1 atau 2 proyek kecil yang dibangun. Saya rasa sudah cukup, dan selebihnya itu hak kepala desa atau hak aparat desa untuk mengevakuasi duitnya. Nah, apatisme seperti ini harus dibangun karena nanti uang yang dikelola juga uang yang besar. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kemudian pembagian seperti itu. Ini adalah pembagian kerja menurut saya yang harus seperti apa yang didesain oleh Pak Bos sekarang gitu. Tapi dalam bayangan saya Bapak Ibu sekalian, paling tidak di tingkat kabupaten kota dan di tingkat kecamatan bahkan itu, apakah memang mekanisme birokrasi biasa seperti ini yang kita jalankan untuk mempersiapkan semua tadi kapasitas tata kelola perangkat desa, karena faktanya kan yang terjadi, saya tahu kemudian dari sekarang sudah melatih 5 orang per kabupaten, tapi kan berapa banyak kemudian 5 orang ini akan melibatkan di tingkat desa untuk melatih aparat desa. Pembentukan gugus tugas yang sangat penting, kelompok-kelompok fungsional yang itu bisa saja menggunakan sumber daya di luar birokrasi. Banyak fasilitator, konsultan PMPN itu yang berpengalaman dan selama ini sudah terlatih, sudah terbiasa dengan berbagai upaya untuk peningkatan kapasitas. Nah, sumber daya seperti ini saya kira perlu diresume, perlu dikumpulkan untuk kemudian menjadi pekerjaan bersama gitu. Ini contoh yang bagus di pusat Bapak sekalian. Penyusunan RBP ini paling sangat terbuka. RBP ini tidak hanya dikerjakan oleh untuk tanggung utama oleh Kementerian Negeri, PMD, tapi melibatkan banyak teman dari NGO bahkan lembaga penelitian dan sebagainya. Nah, kalau di tingkat pembuat kebijakan nasionalnya itu dikeroyok oleh banyak pihak, oleh banyak stakeholder, kenapa di tingkat kabupaten atau di tingkat kecamatan model seperti ini coba dikembangkan. Tentu dalam tingkat yang lebih teknis itu. Nah, poin saya pada situ, karena kita berbicara waktu, maka kerjaan ini harus kerja bersama, tidak hanya menjadi kerjaan pemerintah saja. Apalagi melihat dinas PMD yang di tingkat kabupaten itu juga sudah habis waktunya untuk urusan-urusan administrasi, urusan-urusan fasilitas gitu, untuk kemudian dia berpikir tentang sesuatu yang di luar itu, untuk peningkatan kapasitas itu sesuatu yang saya kira masih butuh banyak dukungan dan dorongan dari luar. Berikutnya adalah, nah kalau bicara soal skema, ini kan yang kita bicarakan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya uang yang dihitung-hitungan sementara ini kan uang itu akan ada beberapa ya, jadi pendapatan desa gitu. Tapi kalau kita bicara uangnya kan, jangan dikira 10% itu 10% yang akan benar sekaligus serentak. Ya kan memang kata undang-undang kan bertahap. Dan saya dengar di DPK kemudian skenario nya kan 3 tahap, 5%, 7,5 dan 10%. Kalau 10% total yang akan dikeluarkan dari APBN dalam bentuk dana desa ini, kira-kira akan ada sekitar 60 triliun dana yang akan digelontorkan ke daerah untuk jenis dana desa idenya. Kalau skenario-nya 7,5 sekitar 45 triliun, kalau skenario-nya 5% itu sekitar 30 triliun. Ini yang dana desa yang akan masuk ke desa gitu. Kemudian yang kedua adalah sumber yang besar juga adalah ADD-nya. ADD hitungan kita sekitar 37 triliun. ADD yang 10% dari dana perimbangan dikurangi di angka itu.
Kemudian juga persentase 10% dari bagi hasil pajak retribusi daerah hitungan kira-kira 3,2 triliun. Jadi kalau skenario yang maksimal Bapak Ibu sekalian, uang yang berputar di luar bantuan, dana hibah, dana pelanggannya, 3 komponen utama ini, dana desa, alokasi dana desa atau ADD, dan persentase PDRD, pajak dan retribusi daerah itu kalau skenario maksimal 10% berjalan, maka di tahun 2014 kurang lebih akan ada sekitar 100 triliun uang yang berputar di desa. Kalau skenario tengah 75% untuk dana desa, maka ada sekitar 85 triliun. Dan kemudian kalau skenario yang saya kira yang dipilih oleh teman-teman Kementerian Keuangan sekarang sementara ini adalah 5% di tahap pertama ini, itu sekitar 70 triliun dana yang nanti akan berputar di desa. Gabungan 3 komponen utama, DD, dana desa, ADD, dan persentase penyimpangan, persentase pajak dan retribusi daerah. Jadi ini dana yang saya nggak tahu, terutama di isunya sekarang di dana desanya. Harusnya, saya kira para politisi harus mengakui bahwa gagasan awal dana desa adalah realokasi, bukan kemudian mencari sumber yang baru. Bahkan kemudian DPD menemui presiden waktu itu mengatakan bahwa kan presiden cemas, nanti dari mana sumbernya uang ini tidak akan dari mana-mana. Ini dari kementerian sektoral yang punya program berbasis desa, kemudian ditarik semua, dijadikan satu pintu yang kita namakan dana desa. Sekarang berapa yang kita kumpulkan dana alokasi? Saya kira 20 triliun itu nggak nyampe. Nah kalau kemudian skenario yang tadi 60 triliun, 40 triliun ini dari mana? Ini kan program di penyusunan RDP dana desa di luar pemerintahan. Yang terkumpul dari realokasi berbagai kementerian sektoral ada sekitar 27 kalau nggak salah. Itu kan kurang lebih 20 triliun yang terkumpul. Hasil konsolidasi dan integrasi itu semua terkumpul 20. Sementara dana desa kalau skenario yang maksimal 60 triliun tadi, berarti ada selisih sekitar 40 triliun yang harus disubsidi tadi dari sumber entah dari mana. Ini pekerjaan besar ini bagi pemerintah pusat. Jadi saya kira nggak bisa kemudian disimulasi dalam waktu sebulan. Siapa yang bisa itu? Untuk kemudian mencari data yang solid saja bahwa memang benar ada 20 triliun, ini kan data perkiraan estimasi. Solidnya nggak kelihatan. Itu nggak gampang. Jadi menurut saya kita harus melihat secara lebih tenang. Ini bukan pekerjaan yang terburu-buru yang malah kemudian menjadi permasalahan hari ini. Itu saya kira. Kemudian yang sebelah ini hanya soal perbandingan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian kalau melihat perbandingan masa lalu di masa sebelum Undang-Undang 6 ini, itu kurang lebih sebenarnya itemnya sama, kecuali tambahan satu yaitu dana desa. Kemudian kedua adalah jumlah nominalnya. Kemudian ketiga yang paling penting adalah keseriusan pemerintah kabupaten kota. Alokasi dana desa ini kan dari dulu ada, tapi berapa sih yang benar-benar dialokasikan ke desa? Tidakkah kemudian ADD itu dalam bahasa kami teman-teman di IRD juga ini seperti sisa dari sisa gitu, karena DAU itu kemudian dikurangi. Kalau suatu daerah sudah habiskan DAU untuk gaji pegawai ya selesai itu. Ini sisa dari sisa ini baru kemudian ADD. Dan tidak heran kalau kemudian ada kabupaten kota yang hanya terima misalnya puluhan juta gitu, puluhan juta saja yang diterima karena ini sisa gitu. Bahkan entah saya nggak tahu di tempat saya di NTT sana berapa persen sih atau berapa rupiah sih nominal yang mereka terima. Kakek saya kepala desa. Nah ini yang buat saya kemasukan karena kakek saya itu bukan orang yang sekolahnya tinggi, Pak. Kemudian dia akan mengelola ini, jadi tapi intinya lah dia kakek gitu. Kalau nanti dia betul terima 1,4 miliar, sementara selama ini dia tidak lebih dari 100 juta pengelolaannya. Ini jadi pertanyaan besar. Gitu. Kapasitas dan macam-macam memang jadi pertanyaan. Gitu. Nah berikutnya adalah implikasinya Bapak Ibu sekalian menurut saya untuk pusat itu tadi keseriusan untuk merealokasi. Dan ini bukan pekerjaan menurut saya bukan pekerjaan kasihan teman-teman di DPK atau teman-teman Kementerian Keuangan. Sekarang mereka yang kemudian ke kementerian itu identifikasi kemudian dialokasi ini saya pusat politik gitu. DPR harus kemudian mendukung Kementerian Keuangan agar kemudian sektoral bisa merealokasi dana. Kalau enggak, ya akan. Saya nggak tahu setelah tahun depan mungkin masih banyak dana sektoral sesungguhnya yang beroperasi di desa. Jadi realokasi dana desa untuk realokasi dana sektoral untuk desa. Kemudian di tingkat daerah adalah realokasi juga dalam bentuk ADD gitu.
Dan kemudian di tingkat desa sendiri itu yang penting adalah bahwa penyusunan berbagai peraturan itu harus mensyaratkan bahwa anggaran itu adalah satu kesatuan dengan perencanaan penganggaran. Itu yang saya kira menjadi isu yang penting, karena selama ini APBDes itu selalu terlepas dari yang namanya RKPDes, apalagi yang namanya RPJMDes. Itu sesuatu yang bahkan mungkin ada desa yang tidak punya RKPDes. Jadi hanya akan ada APBDes kalau dia punya RKPDes. Itu saya kira harus diuji. Kalau enggak, nanti akan sesuka-sukanya saja mereka menyusun RKPDes itu. RKPDes entah seperti apa kualitasnya tidak peduli. Jadi memang poin pertama di desa adalah satu desa, satu perencanaan, dan satu penganggaran. Ini kata kunci. Kemudian kedua adalah tata kelolanya itu intraorganisasi ini juga harus kuat, gitu. Bahwa BPD ini benar seperti Pak Dokter di tingkat desa. Hanya saja dia tidak bisa menjatuhkan kepala desa, itu saja BPD. Tapi dia harus punya kekuatan juga dalam mengontrol, dan bahkan kemudian yang namanya usaha desa musyawarah di atas itu juga harus punya kekuatan yang besar, karena berbagai hal strategis, RPJMDes, aset desa, macam-macam itu artinya di tingkat atas. Jadi proses check and balances seperti ini, termasuk dalam hal tata kelola keuangan desa, itu mudah-mudahan bisa dijalankan. Walaupun saya selalu mengatakan bahwa ini adalah tata kelola intra desa. Pertanggungjawaban tidak bisa hanya selesai di sini. Bagaimanapun pertanggungjawaban keuangan itu harus vertikal, harus ke pemerintah di atasnya. Apakah dia di kabupaten, apakah dia pemerintah pusat, gitu. Jadi nggak bisa hanya kemudian selesai di internal, gitu. Berikutnya cepat aja Mas, mungkin implikasi lainnya adalah tadi itu yang disampaikan Pak Eko adalah soal prioritas Bapak Ibu sekalian. Saya takut jangan-jangan pengalaman kita di otonomi daerah itu berulang di desa kalau nggak ada yang tadi prioritas. Bahkan kalau mau lebih tegas, dia makin sistemnya itu sudah harus jelas tegas seperti itu. Saya tahu dana desa ini doktrin, dana yang peruntukannya tanpa syarat macam-macam. Tapi nggak bisa dilepas seperti itu. Harus ada prioritas bahwa alokasi ini paling tidak dalam dua tahapan. Alokasi untuk yang namanya ADP, alokasi dana pembangunan 70%, kemudian yang lain 30%, putih macam-macam. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, di ADP-nya juga memang sangat variatif antara desa. Tapi paling tidak 3 problem desa yang sangat penting: problem kesehatan, problem pendidikan, dan problem dasar itu menjadi real market. Jadi alokasinya itu sudah ditandai bahwa akan ada alokasi ke sana. Kalau tidak, itu kepala desanya punya visi seperti apa, punya maunya seperti apa, tidak dikonsultasikan, dia akan alokasikan kemana. Padahal problem di desa adalah problem yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan sumber dasar. Jangan kemudian karena kepala desa punya power, banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian tidak relevan, yang kemudian tidak bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat setempat. Berikutnya cepat ada Mas, berikutnya lagi adalah skema, gitu ya. Kalau saya itu tadi pertama adalah earmarking gitu dalam hal skema, kemudian kedua dalam hal tata kelola Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah prinsip-prinsip ya, harus tegak benar soal good budgetary governance. Itu soal efektivitas dan akuntabilitas harus jelas bahwa belanja itu bukan sekedar habis, tapi belanja yang berkualitas. Karena sekarang banyak sekali belanja yang habis tapi tidak jelas berapa dampaknya. Jadi belanja yang berkualitas itu belanja yang jelas ukurannya, impact-nya jelas. Bagian tadi itu ujungnya itu peningkatan kesejahteraan akan seperti apa. Kalau sudah sekian triliun atau sekian miliar sudah dihabiskan untuk desa misalnya seperti itu. Kemudian dalam proses juga adalah kesatuan antara perencanaan dan penganggaran. Itu sesuatu yang sangat penting gitu. Berikutnya siklus, saya kira ini adalah antara perencanaan dan penganggaran harus benar-benar tidak satu-satuan siklus gitu. Nggak bisa kemudian hanya karena riset kita menunjukkan banyak desa yang hanya punya RKPDes, nggak punya punya APBDes tapi nggak punya RKPDes, apalagi RPJMDes. Ini harus satu-satuan. Kemudian yang berikutnya adalah soal monitoring Bapak Ibu sekalian. Isunya sekarang adalah ini yang saya kira hari ini Kompas diberitakan. Desa kita hampir 373.072,94. Kalau bicara tentang uang dari negara, uang sumbernya itu langsung dari negara, itu pertanggungjawaban pasti. Tapi seperti apa bentuknya?
apakah kemudian audit BPK. Kalau bicara tentang uang negara kan kesana isunya. Tapi seberapa banyak BPK kita, seberapa kuat mereka untuk kemudian melakukan pemeriksaan tahunan di 72.924 desa misalnya. Ini harus diatur, nggak bisa dilepaskan begitu saja. Saya melihat bahwa ini sebenarnya adalah yang disebut dengan masa transisi. Ujungnya tetap ke sana. Bagaimanapun terima uang harus bertanggung jawab. Masa terima uang bertanggung jawab harus bisa diaudit. Gitu. Tapi kan kita realistis, nggak mungkin dalam waktu setahun 2 tahun itu semua akan tertanggung. Karena itu memfungsikan inspektorat daerah itu menjadi pilihan darurat menurut saya. Pilihan yang tersedia di masyarakat. Tapi masalahnya kemudian kan inspektorat daerah ini sudah lama tidak berfungsi. Gitu. Ada sistem pengendalian internal pemerintahan, ada PP-nya. Tapi kan kalau lihat inspektorat daerah kita selama ini lebih banyak dia ada, bahkan beberapa di antara rata-rata pensiunan kita sudah mau pensiun gitu, kemudian sidang sana sebelum pensiun atau yang dari keuangan dan macam-macam. Nah, bagaimana kemudian inspektorat ini itu punya otoritas untuk kemudian juga bisa melakukan pengendalian internal, bukan pemeriksaan, pengendalian internal di 3 desa, karena memang batas otoritas dia selama ini kan hanya di 3 daerah, tidak sampai ke keuangan di 3 desa. Memfungsikan ini saya kira menjadi pertanyaan pertama yang nanti Pak Eko saya kira bisa dijawab. Yang jelas BPK sulit untuk dorong masuk dalam 1-2 tahun ini, tapi bagaimana kemudian memfungsikan ini? Yang jelas jangan kembali ke masyarakat atau kembali ke BPD itu sudah dengan sendirinya karena dia sudah terbentuk di intra tata kelola gitu. Tapi yang atas dari yang jadi pekerjaan sangat penting gitu ya. Kemudian berikutnya atau kemudian laporan harus ketat. Jadi hanya akan ada alokasi baru kalau sudah clear dan clean laporan. Dan laporan itu usulan kita kurang kalau pada kota ke pusat itu sekali dalam setahun, desa paling tidak 2 kali setahun kabupaten kota. Dan hanya akan ada ADD, akan ada DD yang dialokasikan ke desa, hanya akan ada PDRD yang dialokasikan ke desa. Kalau laporan sudah clear dan clean, tanpa itu maka kemudian tidak ada alokasi baru. Jangan hanya karena kasihan, jangan hanya karena kemudian rutinitas dengan tiap tahun antara kunjungan dana, mau seperti apa atas laporannya, mau apa itu juga harus dibereskan. Kemudian terakhir adalah kalian isu soal sinkronisasi ya. Pertama soal bagi hasil itu sendiri. Ini yang saya kira di PKP harus juga diatur gitu. 10% itu pertama isu keadilan. Karena kalau kita lihat konstruksi lama, Undang-Undang 34 2000, Undang-Undang 65, PP 65 dan PP 66 tentang pajak retribusi, itu kan yang namanya 10% itu kan bukan seperti konstruksi sekarang pukul rata, tapi berdasarkan pungutan. Nah, isu keadilan daerah ini, isu keadilan desa yang tidak bekerja, desa yang tidak memberikan kontribusi bagi PAD kabupaten kota itu dalam bentuk pajak retribusi, apakah dia mendapatkan porsi yang sama dengan desa yang sudah bekerja, sudah memberikan kontribusi? Ini soal keadilan, ini yang perlu. Dan kemudian kedua adalah bagaimana dengan kabupaten yang PAD-nya kecil? Kalau ada kabupaten di Sumba Barat sana, misalnya PAD-nya cuma 4%, itu kemudian pajak retribusi dari itu harus dialokasikan ke desa juga, maka akan berapa yang tersisa di kabupaten? Nah, ini isu yang juga lihat apakah 10% ini itu juga skenario-nya serentak sekaligus atau skenario bertahap, karena lihat tingkat kapasitas fiskal dari daerah juga gitu. Kalau dia hanya 4-5%, kalau kemudian 10% habis untuk alokasi ke desa gitu, yang tersisa yang sangat sedikit gitu. Jadi isu keadilan, kemudian kedua adalah isu kapasitas fiskal, dan kemudian perlu tidak kita merevisi Undang-Undang 28 2009 pada retribusi. Karena kalau dulu itu diatur di Undang-Undang 34 dan PP 65 dan 66, sekarang kok hanya ke Undang-Undang sektoral, hanya ke Undang-Undang 6 2015, tapi tidak melihat Undang-Undang pada retribusinya. Ini concern utama saya ketika hadir di DPD dan DPR. Soal ini harus selesai. Jangan kemudian dianggap seakan-akan Undang-Undang pada retribusi itu juga perlu dilihat. Gitu. Ini harus disinkronkan. Kemudian yang kedua adalah sistem pengendalian internal pemerintah juga perlu untuk memfungsikan kembali inspektorat, tetapi fungsinya seperti apa ini yang harus diluruskan. Dan kemudian kedua otoritasnya, karena selama ini batas mereka sampai pada pemeriksaan di tingkat kabupaten kota, keuangannya sekarang harus ke keuangan desa.
Kemudian adalah sistem pemerintahan yang tadi saya sampaikan. Maksud utama saya sebagai yang terakhir ini, bagaimana menyambungkan kembali, bukan untuk kemudian menempatkan kabupaten kota itu sama posisi lama, tapi paling tidak kan hierarki pemerintah berjalan. Jangan sampai kasus provinsi itu terjadi di tingkat desa nanti, bahwa kemudian bupati banyak tidak bebas, bahwa kemudian kepala desa tidak akan banyak di kota kabupaten, tapi lebih banyak di Jakarta. Nanti Pak Eko yang repot, kepala desanya banyak di sini lobby dana ke DPR dan sebagainya, sementara di tiga kabupaten kota banyak di karena itu memperkuat peran dari kabupaten kota, terutama dengan Polres ya, koordinasi dan pengawasan menjaga isu yang sangat penting dalam menyambungkan kembali hubungan antara desa dan supra desa. Saya akan begitu, terima kasih Pak Gubernur sudah diingatkan dan bagus sekali kita akan diskusi. Terima kasih.